Guys, ternyata beberapa hal unik ini cuma ada di kota Pontianak loh. Yakin hal-hal ini sepertinya memang cuma terjadi di kota yang juga dijuluki kota Khatulistiwa ini. Penasaran apa saja hal-hal unik tersebut? Mari kita bahas guys. Halo semua, welcome back to Alex Pandang Channel. Dimana di channel ini saya sering upload cerita-cerita yang saya suka. Jadi silakan subscribe jika tak ingin ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Thank you. Oke, seperti janji saya di awal video tadi, kali ini saya akan bercerita tentang hal-hal unik yang sepertinya hanya ada atau hanya bisa kalian temui saat kalian berada atau berkunjung ke kota Pontianak ini. Tapi sebelum kita bahas mengenai hal-hal tersebut, barangkali teman-teman yang sudah lama ya mengikuti perkembangan dari channel ini, beberapa dari kalian mungkin akan bertanya-tanya, loh kenapa sekarang tiba-tiba saya membahas tentang keunikan yang ada di kota Pontianak. Jadi teman-teman, alasannya sederhana saja. Saat ini itu saya telah bertempat tinggal di kota Pontianak. Saya pindah dalam rangka tugas dan pekerjaan untuk beberapa tahun ke depan dari NTT ke kota Pontianak. Itulah sebabnya beberapa bulan terakhir ini ketika saya sudah menjadi warga kota Pontianak, akhirnya saya melihat ya atau mendapati ada beberapa hal unik yang sepertinya memang cuma ada di kota Pontianak ini. Jadi tanpa banyak basa-basi lagi, mari langsung kita bahas satu persatu. Yang pertama, ini soal wisata kuliner yang ada di kota Pontianak ini. Tepatnya soal nasi ayam atau nasi campur guys. Loh, emangnya apa uniknya nasi ayam atau nasi campur di kota Pontianak ini, Pak? Bukannya nasi campur atau nasi ayam itu di mana-mana ya sama saja. Sebagai orang yang baru pindah ke kota ini, awalnya dulu saya juga mengira seperti itu ya, tapi rupanya saya keliru. Karena rupanya di sini yang dimaksud dengan nasi campur atau nasi ayam itu ya guys, isinya bukan daging ayam, tapi isinya daging babi guys. Gokil bukan? Makanya hal ini itu belum pernah saya temui di kota-kota lain yang ada di Indonesia atau kota-kota yang pernah saya kunjungi. Ya semisal Jakarta, Jogja, Semarang, Surabaya, Makassar, atau bahkan di tempat asal saya, kota Kupang. Nah usut punya usut, hal ini itu terjadi karena ya mayoritas orang yang ada di kota Pontianak ini ya berasal dari dua suku yang paling besar, suku Dayak dan suku Tionghoa. Yang memang mereka ini kita kenal tidak melarang untuk mengkonsumsi daging babi guys. Tapi yang lebih kerennya lagi guys, warga muslim yang ada di kota Pontianak ini itu sudah terbiasa dengan hal ini. Bahkan mereka membiarkan saja atau ya toleransi. Makanya ini kan unik dan keren ya. Berbeda dengan di tempat lain. Kalau ada apa-apa yang berbau babi ya udah pasti bakal kena razia kan. Nah, sekarang tutup. Kalau pian mau protes peraturan masalah apa itu ke DPR. Sekarang kami datang ke sini. Sekarang tutup karena aturannya harus tutup. Oke, sudah kita tutup. Nah yang kedua ini juga masih seputar kuliner guys, yakni terkait minuman kebanggaan hampir sebagian besar rakyat Indonesia. Ya apalagi kalau bukan kopi. Loh emangnya apa istimewanya kopi yang ada di kota Pontianak ini? Nah begini teman-teman, ini bukan soal rasa kopinya. Kalau soal rasa kopi sih rasanya ya pasti di mana-mana sama ya. Hanya yang membedakannya adalah di kota Pontianak ini guys, rupa-rupanya mereka ini sudah masuk rekor muri Indonesia sebagai kota dengan julukan 1000 warung kopi atau 1000 kedai kopi. Luar biasa kan? Jadi kalau kalian main-main ke kota Pontianak, kalian jangan kaget atau kalian jangan heran dengan banyaknya kedai atau warung kopi yang kalian bisa jumpai di mana-mana. Kalian akan menemukan beragam warung kopi, mulai dari warung kopi seadanya ya, yang cuman dipasangin kursi, meja di depan rumah terus jualan kopi begitu ya, sampai kedai kopi yang mewah yang kekinian. Kalian jalan tuh ke dalam gang-gang sekalipun, tetap saja kalian akan menemukan warung-warung kopi yang jaraknya itu ya cukup luar biasa ya, sangat berdekatan guys. Berdasarkan pengamatan saya ya selama beberapa bulan terakhir ini, mungkin setiap 50 meter kalian akan menemukan ada saja warung kopi. Makanya bagi para pecinta kopi, jika kalian datang atau berkunjung ke kota Pontianak ini,
saya bisa pastikan kalian akan bisa mencicipi beragam cita rasa kopi, mulai dari yang paling gak enak sampai yang paling enak itu ada di kota ini. Dan bahkan kalian bisa mendapatkan semua itu dengan harga yang relatif murah atau terjangkau. Salah satunya kalian mungkin bisa menikmati kopi yang paling melegenda di kota ini, yakni kopi Asiang. Usut punya usut lagi ya, hal ini tuh disebabkan karena kayaknya ya mayoritas warga Pontianak itu memang sukanya nongkrong, terutama di sore hari dan malam hari. Mereka tuh suka duduk bercerita atau bercengkrama dengan sesama. Ibaratnya kalau saya perhatikan, kopi mungkin adalah bahasa pemersatu warga yang ada di kota Pontianak ini. Gimana? Keren bukan? Nah, yang berikut adalah rupa-rupanya setelah beberapa bulan nih jadi warga kota Pontianak, saya baru menyadari satu hal yang ya ini cukup mencengangkan, di mana kota Pontianak ini ternyata tidak punya angkot guys. Kota ini itu nggak punya transportasi umum seperti kebanyakan kota lainnya. Awalnya saya berpikir barangkali ya mungkin warga di kota Pontianak ini sudah pada kaya-kaya semua ya, jadi mereka itu nggak butuh angkot lagi. Rupanya saya salah, karena alasannya bukan cuma itu guys. Menurut berbagai sumber, sebetulnya dahulu itu angkot itu banyak. Nah, kalau orang di sini itu bilang angkot itu oplet guys. Tetapi mereka juga heran ya, karena dari tahun ke tahun pengguna atau pemakai oplet ini mengalami jumlah penurunan yang sangat drastis, yang berakibat ya oplet-oplet itu juga semakin berkurang untuk beroperasi di kota Pontianak ini, alias ya di kota Pontianak ini oplet tinggal kenangan. Penurunan jumlah angkot yang sangat drastis ini, kata masyarakatnya, ya ini karena minimnya ruas jalan atau jalanan yang ada di kota Pontianak ini memang jalannya ya cukup pendek-pendek ya atau singkat-singkat saja. Kalian mau jalan-jalan ke sana kemari itu ya memang dekat-dekat aja. Itulah yang membuat warga Pontianak ini sebagian besarnya itu ya lebih memilih untuk naik kendaraan pribadi seperti mobil atau motor ketimbang naik angkot. Ya si balakama juga sih, tapi ya begitulah faktanya. Berbagai macam transportasi publik telah disediakan oleh pemerintah. Sayangnya, minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum atau masyarakat Pontianak dan sekitarnya menyebut oplet semakin sedikit. Dikarenakan kendaraan pribadi telah menjadi sebuah kebutuhan primer bagi masyarakat. Masyarakat kota Pontianak menjadikan angkutan pribadi sebagai alat transportasi sehari-hari. Merujuk dari satu data Kalbar mencatat pada 2018, jumlah kendaraan roda 2 sebanyak 2.149.358 dan jumlah roda 4 123.864. Angkot saat ini kalau kalian cek di internet itu ya sedikit sekali. Jadi boleh dikatakan memang udah punya angkot di kota Pontianak ini. Dan ada angkot itu kalau kalian berjalan ke arah pinggiran kota Pontianak. Sementara di dalam kota ya memang angkot ini sudah digantikan oleh Grab dan teman-temannya guys. Bahkan kalau kalian mau keluar kota ya atau orang-orang mau keluar kota, mereka itu juga lebih memilih naik travel guys ketimbang bus ya. Makanya saya perhatikan juga nih bis-bis penumpang untuk keluar kota di Pontianak ini juga sangat minim guys. Aneh bukan? Ya tapi begitulah faktanya ya. Oke, itulah teman-teman hal-hal unik yang kelihatannya ya cuma ada di kota Pontianak ini. Gimana menurut kalian? Silakan tulis komentarmu di kolom komentar. Barangkali ada teman-teman yang juga menemukan hal serupa di kota-kota lain. Ya setidaknya kita bisa saling bertambah atau bertukar informasi dan pengetahuan. Terima kasih sudah menonton and see you in the next video.